Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih dan sayangnya begitu melimpah ruah kepada seluruh makhluknya. Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang Maha Ahad, yang tidak ada semisal atau serupa dengan makhluknya, ataupun tidak ada makhluknya yang semisal dengannya. Allah yang absolut, yang mutlak, yang menguasai seluruh alam jagat raya, bahkan di dunia dan di akhirat, menjadi penguasa dari segala bentuk kerajaan-kerajaan yang ada. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat manusia. Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah, penerus daripada risalah yang diajarkan oleh Yesus alaihi salam. Baik saudara, kita bincang-bincang kembali berkaitan tentang isi Alkitab. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya pada video yang kemarin, yang sebelumnya, bahwasanya bincang kita tentang Raja Daud itu akan bersambung, akan berlanjut gitu ya, berseri. Kemarin sudah kita bicarakan tentang siapa anak dari Raja Daud. Nah, itu maksud. Siapa yang sebenarnya anak yang kedua dari Raja Daud. Yang terdapat dalam 2 Samuel dan juga dalam surat 2 Samuel dan 1 Tawarikh. Dan ternyata terjadi perbedaan yang cukup mencolok, saudara. Anak daripada Raja Daud itu di 2 Samuel bernama Kileb. Sedangkan di dalam 1 Tawarikh, anak yang kedua itu, anak dari Raja Daud itu bernama Daniel. Jadi pertanyaannya kemarin, siapa sih yang sebenarnya anak yang kedua Raja Daud ini? Kileb kah? Atau Daniel? Kan begitu. Dari istrinya Abigail. Kan gitu ya. Nah, hari ini saudara, kita masih membicarakan tentang anak daripada Raja Daud. Nah, ini ayatnya yang akan kita bicarakan pada hari ini. Masih dalam 2 Samuel dan 1 Tawarikh. Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, 2 Samuel dan 1 Tawarikh ini banyak menceritakan tentang Raja Daud. Ya. Nah, yang akan kita pikirkan dan menjadi sorot pemikiran, menjadi sorot perhatian kita terhadap ayat ini adalah tentang jumlah dari anak Raja Daud di Yerusalem. Nah, berapa sih jumlah anaknya? Kalau di dalam 2 Samuel, kita langsung saja mungkin pembicaranya. Di dalam 2 Samuel, anak Raja Daud di sini disebutkan, ini nama-namanya ada nih. Kita hitung, kita baca sama-sama dan kita hitung sekaligus sama-sama. Di pasal ke-5 ayat yang ke-13 disebutkan bunyinya begini. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Nah, nanti ini saudara, ada 2 perselisihan pertentangan yang langsung begitu signifikan, bukan pertentangan, perselisihan dan perlu kita pertanyakan ini antara 2 Samuel pasal 5
sama 1 Tawarikh pasal 14 ini. Ya, kita perhatikan coba Saudara. Ada dua yang menjadi sorotan. Pertama tentang anak, yang kedua tentang gundiknya. Di pasal 13 tadi, di ayat 13 maaf, pasal 5 tadi bunyinya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Setelah ia datang ke Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Nah, ini anaknya disebut Saudara. Pertama, Syamua. Yang kedua, Sobab. Yang ketiga, Nathan. Yang keempat, Salomo. Yang kelima, di ayat yang ke-15-nya disebutkan Ibar. Yang keenam, Elisua. Yang ketujuh, Nefek. Yang kedelapan, Yafiah. Yang ke-9, di ayat yang ke-16, Elisama. Yang ke-10, Eliada. Yang ke-11, Elifelet. Jadi totalnya ada 11. 11 di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ada anaknya 11. Kita lihat di dalam 1 Tawarikh pasal 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Ayat ketiganya dimulai, Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem. Ada perselisihan Saudara, tidak saja jumlah anak yang membedakan. Di dalam Samuel pasal 5 ayat 13 di sana tidak hanya istri yang diambil, tapi ada beberapa gundik. Sementara di dalam 1 Tawarikh pasal 14 ayat 3, di situ Daud tidak ada mengambil gundik, sedangkan yang di atas mengambil gundik. Itu perselisihannya yang pertama. Dan ia memperanakkan lagi anak-anak laki dan perempuan. Nah, inilah nama anak-anak lahir bagi dia di Yerusalem. Siapa anaknya yang lahir di Yerusalem tadi? Kalau di dalam 1 Tawarikh, anaknya yang pertama, Syamua. Anak yang kedua, Sobab. Anak yang ketiga, Nathan. Yang keempat, Salomo. Yang kelima, Ibar. Yang keenam, Elisua. Yang ketujuh, Elpelet. Yang kedelapan, Nogah. Yang kesembilan, Nefek. Yang ke-10, Yafiah. Yang ke-11, Elisama. Yang ke-12, Beliada. Dan yang ke-13 baru Elifelet. Saudara, ada perselisihan tentang jumlah anak Daud, ya, anak Raja Daud di Yerusalem. Di 2 Samuel pasal 5 ayat 13 dan sampai 16, itu anak Raja Daud itu hanya 11. Hanya 11. Sedangkan di dalam 1 Tawarikh, ya, pasal 14 ayat 3 sampai 7 dijelaskan, disebutkan anak Raja Daud itu bukan 11 tapi 13. 13 orang. Ada 2 tambahan dan itu tidak disebutkan di dalam 2 Samuel. Ya. 1 Tawarikh pasal 14 ada menambah 2 anak Raja Daud itu yang tidak tersebutkan di dalam Samuel. 2 Samuel. Maka totalnya jumlahnya itu berbeda. Di 2 Samuel pasal 5 ayat 13 itu 9 sampai 16 disebutkan hanya 11 anaknya, sementara di 1 Tawarikh pasal 14 ayat 3 sampai 7 di situ 13. Maka pertanyaannya, anak Raja Daud itu yang sebenarnya 11 atau 13? Ada 2 anak. Siapa yang tidak ada di dalam Samuel itu? Tuh, Nogah sama Beliada. Ini muncul nama ini di 1 Tawarikh pasal 14 ayat 3 sampai 7. Maka terjadi perselisihan jumlah anak Raja Daud, ya, di Yerusalem itu.
Yang satu surat menyatakan hanya 11, satu lagi menyatakan 13 orang. Dan satu lagi tidak hanya situ. Di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 13, di situ disebutkan Raja Daud itu ternyata mengambil gundik di Yerusalem. Ada gundik. Sedangkan di 1 Tawarikh pasal 14 ayat 3, di situ disebutkan Raja Daud tidak punya gundik. Jadi di dua surat ini ada dua apa namanya ya? Dua permasalahan yang perlu kita pikirkan dan perlu kita pertanyakan. Pertanyaan pertama atau poros pemikiran pertama, Raja Daud itu punya gundik atau tidak di Yerusalem? Nah, itu pertanyaan. Kalau di 2 Samuel punya, dia mengambil gundik di sana. Sementara di 1 Tawarikh tidak, hanya istri saja. Sementara di 2 Samuel itu ada istri, ada gundik. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan poros pemikiran kita, pertanyaannya, anak dari Raja Daud itu jumlahnya berapa di Yerusalem itu? 11 atau 13? Saya ulang, 11 atau 13? Nah, ya silakan kita pikirkan itu. Jadi, saudara, penelusuran kita terhadap kitab suci, yang katanya kitab suci, saya katakan yang katanya ini kitab suci gitu bahasanya ya. Ini memang perlu penegasan, perlu apa namanya ya, perlu penelusuran ulang terhadap ini. Ya. Ini apa namanya, LAI dalam hal ini apakah tidak meng-cross check gitu? Apa fungsi LAI ketika dia membiarkan di dalam Alkitab ini, di dalam yang tanda kutip kitab suci katanya, ternyata banyak permasalahan yang harus dibenahi gitu ya. Dia harus benahi. Maka kenapa ini menjadi suatu keraguan buat kita untuk bisa meyakini dan mempercayai apakah benar ini firman Tuhan. Ya. Nah, ini baru seri yang kedua, kemarin tentang anak Raja Daud bermasalah, tentang anaknya yang kedua, Caleb kah atau Daniel. Nah, sekarang permasalahan berikutnya, Raja Daud punya gundik atau tidak di Yerusalem itu. Kalau di 2 Samuel mengatakan ada gundik dan ada istri. Sementara di 1 Tawarikh itu tidak ada gundik, hanya istri saja. Nah, itu sendiri sudah berbeda. Kemudian lagi jumlah anak Raja Daud. Di 2 Samuel jumlah anaknya hanya 11. Sementara di 1 Tawarikh jumlah anak Raja Daud itu 13. Nggak apa-apa kita ulang-ulang saudara biar semakin jelas apa namanya, perbedaan dan perselisihan yang terdapat di dalam Alkitab, supaya lebih terbuka begitu loh, apa namanya, saudara-saudaraku yang memiliki kitab suci ini ya, apa namanya, the Bible ini ya, the Gospel katanya begitu ya. Biblos itu kan kumpulan tulisan sebetulnya. Artinya itu kan bukan kitab suci, bukan Alkitab. Biblos itu, yang Bible itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya yang berasal dari kata-kata Yunani itu biblos. Yang artinya sedangkan kumpulan tulisan saja itu, bukan kitab suci. Kumpulan-kumpulan tulisan. Tulisan siapa? Ya tulisan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai para nabi dan rasul ya. Yang katanya, tanda kutip, yang katanya mendapat ilham dari Roh Kudus. Ya, yang katanya dapat ilham dari Roh Kudus. Nah, ternyata tulisan-tulisan mereka yang diyakini sebagai kitab suci buat saudara-saudaraku yang di sebelah, ternyata penuh dengan permasalahan. Ini baru 2 sudah kita angkat berkaitan dengan kisah Raja Daud.
Jadi mana yang apa namanya, yang benar nih? Raja Daud itu di Yerusalem punya gundik atau tidak? Karena dua ayat ini berbeda dalam menceritakannya. Kemudian berapa jumlah anak Raja Daud? Ya, 11 atau 13. Karena kedua ayat ini juga menceritakan informasi yang berbeda. Jadi perbedaan-perbedaan inilah yang terkadang menimbulkan satu permasalahan, suatu pemikiran, dan suatu pertanyaan, yaitu tadi, pantaskah layakkah ini dijadikan sebagai kitab suci, sebagai kitab panutan, sementara isinya saja begitu sulit untuk bisa dipercaya, untuk diyakini kebenarannya, begitu. Maka silakan saudara dapat mencerna kembali, dapat memikirkan kembali tentang perbedaan ini. Baik, ini saudara untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah besok kita lanjutkan masih seputaran cerita atau kisah daripada Raja Daud. Ya, semoga ini bermanfaat, menjadi bahan pemikiran buat kita untuk menelusuri kembali tentang kebenaran isi Alkitab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.